Syekh Saman ini cucu dari Rasulullah, turunan dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan adalah cucu pertama, Husin adalah cucu yang kedua. Hasan menurunkan Syekh Saman dan Husin menurunkan Datuk Kalampayan. Nah, semua murid-muridnya Syekh Saman Al-Madani, enggak ada satu pun yang tidak diberi Allah tetal wali kutub, enggak ada. Dimanapun, siapapun, laki, perempuan, anak kecil, orang tua, kalau jadi muridnya semua diberi tetal wali kutub. Gak ada yang gak wali kutub. Begitu. Di antara keistimewaannya Syekh Saman Madani. Nah, bahkan bukan hanya wali kutub aja, Datuk kita Kalampayan, khalifah mutlak. Dari teman-teman yang beberapa ribu itu, khalifah mutlak artinya yang ranking pertama Datuk Kalampayan. Yang lain-lainnya ranking 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Begitulah supaya kita syukur kita punya datuk sebegitu. Kita punya guru Saman sebegitu. Kita punya nenek sebegitu. Nah, ini supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidakum. Kalian kalau bersyukur kepada Allah akan timbul lagi anak-anak cucunya yang boleh jadi lebih tinggi derajatnya daripada dia. Karena Allah berjanji dalam Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji di Quran, berarti betul. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Setiap satu yang diambil pasti ada gantinya. Gantinya itu bi khairin minha, lebih baik daripada yang meninggalkan itu, atau sami mawun. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Dastur ya walidati, itu fotonya almarhum, cantik sekali almarhumah. Nah itu, masya Allah. Jadi Syekh Saman Al-Madani, semua murid-muridnya wali kutub. Jangankan muridnya, orang yang setiap habis subuh mengamalkan satu aja daripada wasiatnya, yaitu Allahumma ghfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut tiap habis salat subuh, itu orang ditulis Allah termasuk golongan wali kutub. Coba, luar biasa. Cuman satu itu dibaca 4 kali berturut-turut habis subuh, udah ditulis di buku besar wali kutub. Apa bagi yang lain-lainnya diikutin? Apa amalan yang lain? Apa ilmu yang lain? Apa akhlak yang lain dari Syekh Saman? Syekh Muhammad Saman, nama lengkapnya adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman, Al-Madani, Al-Hasani, Al-Qadiri, Asy-Syafi'i, Al-Quraisy, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jika dirunut silsilah keluarganya sampai ke Rasulullah SAW dari jalur cucunya Sayyidina Hasan. Dilahirkan di Madinah dari keluarga Quraisy pada tahun 1130 Hijriah, 1718 Masehi. Kelahirannya ini pula bertepatan dengan wafatnya seorang wali Allah yang lain, yaitu Habib Abdullah Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad. Syekh As-Saman tinggal di dalam rumah bersejarah milik Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sejak kecil ia telah memperlihatkan tanda-tanda keistimewaan dan keganjilan dibandingkan teman-temannya. Ia memiliki akhlak yang mulia, gemar beribadah, menyayangi fakir miskin, sangat menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya, menyukai orang alim dan solih, senantiasa menjauhi perbuatan tercela dan lain sebagainya. Usia 8 tahun Syekh Muhammad Saman telah hafal kitab suci Al-Quran. Pendidikan awalnya didapat dari ayahnya sendiri, Syekh Abdul Karim. Menginjak remaja, ia belajar berbagai bidang ilmu agama kepada ulama Madinah seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Said Atiyatullah, Syekh Muhammad Tahir, dan banyak lainnya. Namun yang lebih mengesankan baginya adalah di bidang tauhid dan tasawuf.
Di bidang ini ia belajar dengan Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, mengambil dan mendapat ijazah tarekat Khalwatiyah. Selain itu, ia juga pernah belajar 4 tarekat lainnya yakni, tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatariyah dan Syaziliyah. Syekh Muhammad Saman mengkolaborasikan teknik-teknik zikir dan wirid berbagai tarekat tersebut terutama Khalwatiyah serta dilengkapi dengan beberapa gubahan yang ia susun sendiri sehingga dikenal dengan nama baru yaitu Samaniyah yang zikirnya terkenal dengan nama Ratib Saman. Beliau tidak hanya menyebarkan metode zikirnya di Madinah, tapi juga sampai ke pelosok timur tengah seperti Yaman, Mesir, Sudan, Ethiopia, kawasan Asia Tenggara, dan tempat-tempat lainnya. Dengan demikian, mengamalkan Ratib Saman sama halnya dengan mengamalkan 5 aliran tarekat dalam sekali waktu dan tempat dengan hanya seorang guru. Di Madinah ia menjabat sebagai juru kunci makam baginda Rasulullah. Ia juga mengajar di Madrasah Sanjariyah yang didatangi banyak murid dari negeri-negeri jauh. Di beberapa kota di Yaman dan Hijaz didirikan zawiyah atau pondok Samaniyah, sedang di Jeddah zawiyah tersebut didirikan tahun 1777, 2 tahun setelah ia wafat atas biaya Sultan Palembang yang bernama Sultan Muhammad Bahaudin tahun 1776 sampai tahun 1803 dengan biaya sebesar 500 rial. Oleh karena itu, zikir Samaniyah ini menjadi amalan wirid di Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga Ratib Saman selain sebagai ibadat juga menjadi adat, banyak pengikutnya di Palembang sampai sekarang. Murid-murid Syekh Muhammad Saman dan ulama-ulama lainnya menganggapnya sebagai seorang wali Allah yang memiliki keramat yang luar biasa. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, masalah kekeramatan para wali adalah salah satu pokok pembicaraan orang-orang sufi, dan hal itu memang banyak terjadi sehingga mengingkarinya adalah suatu kemunafikan. Kumpulan keramat-keramat Syekh Muhammad Saman ini telah dihimpun oleh salah seorang muridnya, Syekh Siddiq bin Umar Khan, dalam kitabnya Manaqib Al-Kubra. Syekh Muhammad Saman juga termasuk wali besar yang kelima dalam jajaran 4 wali besar sebelumnya, yaitu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Semasa hidupnya, ia tidak hanya aktif dalam berdakwah ke berbagai daerah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab, kitab karangannya tersebut antara lain 1. An-Nafahat, Al-Ilahiyah fi Kaifiyati Suluk Atarikat Al-Muhammadiyah. 2. Unwan Al-Halwa fi Syani Al-Halwa. 3. Igasa Al-Lahfan. 4. Kashifu Al-Asrar fi ma yata'allaqu bihi ismi Al-Qahar. 5. Al-Futuhat Al-Ilahiyah fi At-Tawajuhat Al-Ruhiyah lil Hadrati Al-Muhammadiyah. 6. An-Nasihah Al-Alawiyah li Sadah Al-Ahdaliyah. 7. Asrar Al-Ibadah. 8. Kasidah Al-Ainiyah. 9. Risalah As-Saman fi As-Zikri wa Kaifiyati. 10. Ratib Saman. 11. Ahwal Al-Muraqabah. 12. An-Nafahah Al-Qudsiyah. 13. Jaliyat Al-Qurbi wa Manilat Al-Arbi. Kasidah. 14. Manhat Al-Muhammadiyah, Solawat. Syekh Muhammad Saman wafat di Madinah pada tanggal 2 Zulhijjah 1189 Hijriah bersamaan tanggal 23 Januari tahun 1776 Masehi. Hari Rabu pagi dalam usia 57 tahun, setelah jatuh sakit selama 17 hari. Dimakamkan di Baqi berdekatan dengan kuburan para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid Syekh Muhammad Saman di Indonesia cukup banyak, di antaranya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal sebagai Datu Kelampayan asal Tanah Banjar Kalimantan Selatan, Syekh Abdurrahman Misri, Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Muhammad Nafis Banjar, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Palimbani dan Kemas Ahmad bin Abdullah.